Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi landasan pendidikan sekolah dasar. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Intan Kusumawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Aura Alika dengan NIM FIP 05240019. Saya Feby Anggreni dengan NIM FIP 05240046. Saya Muhammad Adam dengan NIM FIP 05240088. Baiklah, dalam presentasi ini kami akan membawakan materi dengan judul Landasan Yuridis dan Kebijakan. Landasan yuridis adalah landasan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam latar belakang, landasan yuridis merujuk pada dasar hukum yang digunakan untuk membuat suatu kebijakan atau peraturan. Ini bisa mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, atau putusan pengadilan yang relevan. Kebijakan adalah tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan bisa berbentuk peraturan, program, atau strategi yang dirancang untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan. Baiklah, masuk pada hakikat landasan yuridis pendidikan. Salah satu problem pendidikan dalam pengembangannya adalah foundational problems. Istilah ini diartikan sebagai alas, landasan, sebagai dasar atau tumpuan. Fondasi sebagai alas atau pijakan berdirinya sesuatu hal memiliki dua sifat, ada yang bersifat material dan ada yang sifat konseptual. Suyitno dalam Muhaimin mengemukakan bahwa landasan yang bersifat material berupa bangunan yang kokoh, sedangkan landasan pendidikan yang bersifat teori antara lain berupa dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945, Sisdiknas, peraturan pemerintah tentang pendidikan dan sebagainya. Yuridis menurut KBBI adalah secara hukum. Kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah ini, bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Seringkali aturan itu dalam bentuk lisan tetapi diakui dan ditaati oleh masyarakat, seperti hukum adat. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu sejarah munculnya landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia telah dibelenggu oleh kekuasaan para bangsa penjajah. Semua kekayaan milik Indonesia dieksploitasi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sendiri. Selama masa penjajahan, bangsa Indonesia hanya menjadi budak-budak yang bekerja untuk bangsa penjajah, tanpa ada bayaran sedikit pun. Sehari setelah pengikraran proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis beberapa tujuan nasional bangsa Indonesia, termasuk tujuan di bidang pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Visi dan misi pendidikan nasional ada pada UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dalam hal ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang ketiga, memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dan selanjutnya ada beberapa ketentuan hukum mengenai pendidikan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang keempat Peraturan Pemerintah, dan yang kelima ada Peraturan Daerah. Yang pertama Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri, seperti nilai-nilai ketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan telah berkembang dan sikap toleransi sudah lahir, dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila-sila lainnya. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar negara Indonesia oleh para tokoh bangsa saat akan melahirkan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tetap tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, biarpun perjalanan ketatanegaraan mengalami perubahan dan pergantian undang-undang. Dari UUD 45, Konstitusi RIS, UUD sementara sampai kembali ke UUD 45, kebenaran. Nilai-nilai Pancasila diyakini tinggi, penafsiran Pancasila berbeda-beda. Yang pertama pada masa Orla, Pancasila ditafsirkan dengan nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang disebut Trisila, kemudian diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Kemudian ada masa Orba, Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang P4. Kemudian masa reformasi, MPR melalui TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara. Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945. Aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat mengenai pendidikan hanya ada 2 pasal, yaitu Pasal 31 dan Pasal 32. Pada Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dapat diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Apabila dikarenakan suatu hal, seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengajaran, maka mereka bisa menuntut hak itu kepada pemerintah. Selanjutnya, pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, sehingga dilaksanakan wajib belajar 9 tahun, yaitu pada jenjang SD dan SMP. Untuk menunjang kelangsungan dan kelancaran wajib belajar 9 tahun ini, maka biaya operasional selama pendidikan ditanggung oleh negara. Kemudian dalam pasal 31 ayat 3 yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yaitu bahwa pemerintah memang seharusnya mengadakan satu sistem pendidikan nasional untuk memberi kesempatan pada setiap warga negara mendapat pendidikan, menjadi dasar bagi pemerintah dalam menciptakan sekolah-sekolah untuk melayani kebutuhan memasyarakatkan pendidikan. Berikutnya dalam pasal 31 ayat 4 menjelaskan agar tidak terjadi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan 20% dari APBD digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Dengan komposisi anggaran yang besar tersebut, pemerintah dapat menanggung beasiswa pelajar dan mahasiswa dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian bagi pendidik dapat diberikan gaji tunjangan atau biasa disebut sertifikasi untuk mendorong dan memotivasi agar kualitas pendidik menjadi lebih baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud berupa jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, seperti yang dijelaskan pada Pasal 17 Ayat 2. Sementara itu, pada Pasal 17 Ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Dari hal ini dapat diketahui bahwa syarat untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah harus menempuh pendidikan dasar terlebih dahulu. Pasal 34 ayat 2 berisi tentang pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa mengut biaya. Hal ini dilakukan agar seluruh warga negara Indonesia dapat mengenyam bangku sekolah tanpa memandang kaya maupun miskin.
Selanjutnya, pada pasal 37 dijelaskan mengenai kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, kejuruan, serta muatan lokal. Setiap anak setidaknya harus memiliki keterampilan dasar yang ada pada mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pendidikan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, di mana pada pasal 2 dijelaskan mengenai lingkup standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi, lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Peraturan daerah. Peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan tertentu berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mengatur pendidikannya dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Pada pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan bahwa satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib memenuhi standar pendidikan. Standar pendidikan tersebut meliputi standar pendidikan nasional dan standar pendidikan daerah. Standar pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya yaitu kebijakan. Kebijakan adalah rencana atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pendidikan adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Adapun jenis kebijakan pendidikan. Yang pertama, kebijakan kurikulum, yaitu kebijakan yang mengatur tentang kurikulum pendidikan termasuk isi, proses, dan penilaian. Yang kedua, kebijakan penilaian, yaitu kebijakan yang mengatur tentang penilaian hasil belajar siswa, termasuk jenis penilaian, teknik penilaian, dan prosedur penilaian. Yang ketiga, kebijakan manajemen pendidikan, yaitu kebijakan yang mengatur tentang manajemen pendidikan, termasuk pengelolaan sekolah, pengelolaan guru, dan pengelolaan sumber daya. Yang keempat, kebijakan aksesibilitas pendidikan, yaitu kebijakan yang mengatur tentang aksesibilitas pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk kebijakan wajib belajar dan kebijakan pendidikan inklusif. Kebijakan pendidikan di Indonesia salah satunya ialah wajib belajar. Kebijakan yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun. Kemudian kurikulum. Kebijakan yang mengatur tentang kurikulum pendidikan di Indonesia termasuk isi, proses, dan penilaian. Kemudian pendidikan karakter. Kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa yang baik dan positif melalui pendidikan. Kemudian yang terakhir ada pendidikan inklusif. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa dengan berkebutuhan khusus. Masuk ke tujuan kebijakan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk kualitas kurikulum, kualitas guru, dan kualitas sarana prasarana. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk kebijakan wajib belajar dan kebijakan pendidikan inklusif. Yang ketiga, mengembangkan karakter siswa. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa yang baik dan positif.
Baiklah, kesimpulan dari materi ini, landasan yuridis dan kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan di Indonesia. Guru SD perlu memahami landasan yuridis dan kebijakan pendidikan untuk dapat mengimplementasikan kurikulum dan program pendidikan yang efektif. Dengan memahami landasan yuridis dan kebijakan pendidikan, guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Demikian presentasi yang sudah kami paparkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.